cerdas, anak-anak yang hebat, semangat, pantang menyerah, walaupun di masa pandemi corona ini kita masih tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk itu kita jangan lupa berdoa kepada Allah dalam pembelajaran ini, semoga bermanfaat nanti di masa depan kalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita sudah melaksanakan beberapa pertemuan mulai dari bulan Juli, Agustus, dan bulan ini adalah September. Dan September ini adalah bulan di mana kalian akan PTS, yaitu penilaian tengah semester 1. Kalian akan mempersiapkan. Baik, untuk pembelajaran IPA di kelas 8 kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai tentang gaya. Apa itu gaya? Kalian akan mempelajarinya di video ini. Selamat menyaksikan. Baik, kembali lagi kepada Pak Imron. Di sini akan mengajarkan mengenai tentang gaya. Nah, di pembelajaran IPA kelas 8 ini kita menggunakan buku kuadra yang sudah kalian miliki. Silakan dibuka di halaman 33 mengenai tentang gaya. Baik, kita segera mulai mengenai tentang gaya. Ini adalah tampilan-tampilan gaya. Ya, slide-nya merupakan slide mengenai tentang gaya, pengertian, jenis-jenis dan juga contoh. Gaya, pengertiannya adalah tarikan atau dorongan. Nah, kalian pasti mengerti mengenai tentang apa itu tarikan dan juga dorongan. Nah, apa sih pengaruhnya terhadap tarikan itu dan juga dorongan? Yang pertama adalah mengubah kecepatan. Yang kedua mengubah arah, dan yang ketiga adalah mengubah bentuk. Contoh-contohnya seperti ada kursi yang ditarik, ya, kemudian juga kalian pernah merasakannya di kelas. Kemudian sepeda, bisa juga ada dorongan sama teman atau ditarik sama teman. Kemudian kasti, permainan kasti kalian sudah pernah melaksanakannya. Itu pasti adanya kecepatan dan juga mengubah arah. Lalu bagaimana yang mengubah bentuk? Mengubah bentuk itu contohnya seperti lilin-lilinan yang kamu pernah mainkan, kemudian tanah liat, dan yang berbentuk-bentuk yang bisa mengubah bentuk. Nah, itu adalah tarikan atau dorongan. Itulah disebut dengan gaya. Ya, itu contoh-contohnya. Jadi kalian sudah mengerti mengenai tentang pengertian gaya. Ya. Selanjutnya, lambang gaya adalah F dari kata force. Ya, F-nya itu F besar. Kemudian satuannya adalah Newton. Kalian pasti pernah mendengar tentang satuan gaya, yaitu Newton. Hurufnya adalah N. Termasuk besaran vektor. Newton itu termasuk besaran vektor. Artinya memiliki nilai dan arah. Ada nilai dan juga ada arahnya. Nah, ini adalah tentang gaya. Jadi lambangnya adalah F, satuannya adalah Newton, dan juga termasuk vektor. Kemudian alat ukurnya kaca pegas atau dinamometer. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempelajari. Nah, gaya itu ada beberapa yang perlu kita ketahui. Gaya sentuh, gaya tak sentuh. Nah, bagaimana dengan gaya sentuh? Contohnya kayak otot kita yang kalian pernah pelajari, itu menggunakan otot. Kemudian gaya pegas, ada juga gaya pegas, ya seperti per dan sebagainya. Gaya gesek, ketika mobil berjalan rem itu gaya gesek.
gaya normal. Nah, gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak, pastinya seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu tidak ada gesekan. Nah, kalau itu gaya gesekan. Jadi gaya sentuh itu dibagi jadi 4, gaya otot, gaya pegas, gaya gesekan, dan juga gaya normal. Nah, kemudian setelah itu gaya normal arahnya tegak lurus dengan bidang. Nah, itu normal. Sedangkan tadi gaya gesekan arahnya berlawanan dengan arah gerak. Gaya normal. Sekarang gaya tak sentuh. Gaya berat atau gravitasi. Pasti kalian pernah mendengar tentang gravitasi. Ada buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Pasti jatuhnya itu ke tanah karena ada gaya gravitasi. Kemudian ada juga gaya listrik. Gaya listrik, kalian pasti pernah mengetahui tentang gaya listrik. Kemudian ada juga gaya magnet. Ya. Kalau gaya berat atau gaya gravitasi arahnya ke bawah, yaitu berpusat ke bumi. Ya. Itu untuk gravitasi. Kalian sudah mempelajarinya mulai dari SD. Nah, ini pengenalan tentang gaya dibahas kembali di kelas 8 SMP. Nah, jadi gaya tak sentuh ada 3, gaya berat, gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Gaya gravitasi memiliki rumus W sama dengan M kali G. Itu G, di situ ada percepatan gravitasi. Nanti kalian bisa mempelajarinya. Itu gaya berat gravitasi. Kemudian ini contoh gaya. Jadi dia bisa berbagai arah, yang ke atas, depan, belakang, bahkan ke bawah. Nah, ini pengetahuan yang harus kalian ketahui tentang gaya. Jadi ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Bagaimana dengan di contoh berikut ini ada gaya normal dan juga gaya gravitasi ya. Gravitasi tadi arahnya ke bawah, ke pusat bumi. Setelah ini kalian akan lihat lagi. Nah, itu ada gaya gesek karena berlawanan arah dia menanjak, ya, pasti akan lebih sulit untuk menanjak. Itu namanya gaya gesek. Terima kasih saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.